inna min mudha'afatil asbabil ujuri salasah, yang menyebabkan amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya ada 3. Berapa Bu? 3. Apa yang 3 itu? Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa fi riwayatil ukhra, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku orang beriman, maka mestilah kita berbahagia dan bergembira. Apa yang membuat kita bahagia dan gembira? Yang pertama sekali di tempat kita ini, terlebih khusus pada malam hari ini, pertama yang membuat awak bahagia adalah olah makan malam bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi yang membuat kita lebih berbahagia, yaitu menyambut atau menyongsong sebentar lagi akan datangnya bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa ketika hendak menyambut bulan suci Ramadan. Kira-kira bapak-bapak lah yang hafal doanya, atau ibu-ibu lain? Apa doanya? Banyak doa menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ada doa Allahumma barik lana fi Rajab ketika masih berada di bulan Rajab kemarin, walaupun hadisnya hadis dhaif, tapi boleh diamalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi di antara doa yang paling sahih hadisnya, yaitu doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami wa rabbi wa rabbukallah. Hafal Bu? Apa doanya? Allahumma
Allahumma ahillahu. Laga mengajar nak TK jadi kan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Bukan begitu Ustaz Engel kan? Kalau enggak salah doanya. Allahumma ahillahu, ya Allah hadirkanlah alaina, kepada kami. Jadi doa tu Bapak Ibu, alaina tu na itu adalah domir. Kalau dalam bahasa Arab kata ganti daripada nahnu. Maka dalam bahasa Arab itu ada namanya domir atau kata ganti. Na itu menunjukkan banyak kami, menunjukkan banyak atau menunjukkan kami. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak doa pakai kata na. Rabbana atina, Rabbana la tu'akhidna, apa lagi? Rabbana zalamna, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kita berdoa kepada Allah, jangan cukupkan doa untuk diri sendiri, tapi ikutkan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, supaya mendapat kebaikan daripada doa kita. Allahumma, padahal ini doanya Rasulullah yang berdoa. Allahumma kan sendiri, tapi Rasulullah berdoa juga untuk umatnya. Allahumma ahillahu, ya Allah hadirkanlah kami. Allahumma ahillahu alaina, hadirkanlah atas kami atau kepada kami bil yumni, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Minta pada Allah, ya Allah, walaupun sawitku trek, ya Allah berikanlah aku ketenangan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Itu maksud doanya. Wal imani, dan dengan penuh keimanan, ya, kuatkanlah keimananku ya Allah dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, supaya aku bisa melaksanakan Ramadan ini dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat Al-Qur'an yang turun perintah puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kata ya di dalam bahasa Arab itu dalam ilmu nahwu dikatakan harful munada, huruf munada, atau dalam kata lain harfun nida, panggilan. Allah panggil, ya, Allah panggil. Siapa yang Allah panggil? Yaitu adalah amanu, orang yang beriman, baik yang tebal keimanannya, kuat ketaatannya kepada Allah, ataupun agak tipis sedikit keimanannya, atau paling tipis keimanannya, yang penting ada iman di dalam hatinya. Allah ajak, Allah panggil untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, untuk berpuasa. Makanya di sini dikatakan bil yumni, dengan kedamaian, wal imani, dan keimanan, dan doa seterusnya wassalamati, dan keselamatan. Wassalamah, dan keselamatan. Jadi kita minta kepada Allah, Allah selamatkan hidup kita, Allah selamatkan kita, hindarkan kita dari penyakit, kesengsaraan dan lain sebagainya. Allah selamatkan orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan anak-anak kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan sebaiknya. Kemudian wal islami, Islam di sini artinya identik dengan rukun Islam. Rukun Islam itu memiliki arti adalah ibadah, mulai dari syahadat, mendirikan solat. Solat kan ibadah kan? Apa lagi? Zakat, kemudian puasa pada bulan Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Berdoa kita kepada Allah, kalimat terakhirnya apa? Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku kata Rasulullah dan Tuhan kalian. Artinya apa? Maknanya adalah ketika Rasulullah meninggal dunia, jangan berhenti menyembah Allah, karena Tuhan Allah itulah Tuhannya Rasulullah dan Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak doa ini mulai dari malam ini sampai besok-besoknya, sampai Ramadan itu datang kepada kita. Apa doanya? Kita ulangi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni
wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Hafal, Bu? Kainu hafal beko awak catatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita perbanyak doa pada malam hari ini. Yang kedua, kita lapangkan hati kita. Makanya ada acara yang pas dalam menyambut bulan suci Ramadan ini dinamakan dengan Tarhib Ramadan. Bukan halal bihalal. Halal bihalal itu kalau di Arab sana tidak pernah ada acara halal bihalal. Karena halal bihalal itu artinya halal dengan dihalalkan. Tapi kita cocok logikan dalam bahasa Indonesia, halal bihalal itu artinya saling menghalalkan. Kalau barang yang tu curing atau tu gibah dan lain sebagainya dimaafkan dan dihalalkan. Dan pasnya acara ini diadakan setelah hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Kalau dalam penyambutan bulan Ramadan, yang pas itu adalah Tarhib Ramadan. Diambil dari akar kata rohaba yurahibu, artinya lapang, gembira, senang dan lain sebagainya. Diringkas dengan kata marhaban ya Ramadan. Apa arti marhaban ya Ramadan? Selamat datang dengan hati yang lapang. Baik lapang dengan dari perintah Allah, artinya siap kita zahir dan batin menerima perintah puasa ini, maupun lapang terhadap sesama kita, saling memaafkan, saling menyayangi, menghilangkan sifat dengki, sifat iri, sifat benci dan lain sebagainya. Makanya di dalam Al-Quran itu juga dijadikan doa takbir keempat di dalam solat jenazah. Apa, Bu? Apa doa takbir keempat ketika solat jenazah? Allahumma la tahrimna ajrahu, kalau laki-laki mayatnya, wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina. Ini dia. Wala taj'al, ya Allah, jangan engkau jadikan fi qulubina, rasa di dalam hati kami ini, gillal lil ladzina amanu. Gil itu artinya rasa benci, rasa iri hati, husnudzon, buruk sangka dan lain sebagainya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Saya tidak boleh benci kepada Pak Camat. Saya tidak boleh iri kepada ketua pengurus masjid, bapak imam dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, kita buang sejauh-jauhnya, karena kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Sehingga Ramadan datang kepada kita, kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Selalu kita sampaikan kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dia mengatakan inna min mudha'afatil asbabil ujuri salasah. Yang menyebabkan amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya ada 3. Berapa, Bu? 3. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah syaraful makan. Syaraful makan itu dikatakan syaraf artinya mulia, al-makanu artinya tempat. Apabila ibadah itu dilakukan di tempat yang Allah muliakan, pahalanya jauh berlipat di sisi Allah daripada dikerjakan di tempat-tempat lain. Apa contohnya syaraful makan ini? Contohnya adalah Makkah Al-Mukarramah atau Masjid Haram di Makkah atau Masjid Nabawi di Madinah. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Hadis ini diterima dari Abi Hurairah. Apa kata Rasulullah? Salatun fi masjidi hadza, solatnya kalian di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, khairun min alfi salatin fi ma siwah, lebih baik daripada 1000 kali solat di tempat lain, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram di Makkah. Kenapa di Masjid Nabawi 1 kali solat
pahalanya lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain atau di masjid Istiqomah ini? Karena tadi syaraful makan, Allah memuliakan tempat ini. Makanya berdoa kita Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberikan Allah nikmat supaya bisa haji, paling tidak umrah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yang menyebabkan amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya adalah syaraful amil. Apa itu syaraful amil? Syaraf, mulia, al-amil, orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Kalau ibadah itu dikerjakan oleh orang yang dimuliakan Allah dengan dikerjakan oleh orang yang biasa-biasa saja, maka pahalanya jauh di sisi Allah dikerjakan oleh orang yang dimuliakan Allah tersebut. Siapa orang yang dimuliakan Allah? Contohnya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, hadis ini juga diterima dari Abu Hurairah, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci menghina sahabatku. Tasubbu, sabba yasubbu, mencacing, ya. Sabba yasubbu, mencaci. Mencaci itu artinya menghina. Bahasa Arab telunjuk Bapak Ibu, as-sababatu. As-sababatu itu arti telunjuk. Telunjuk itu biasanya digunakan oleh orang Arab untuk mencaci. Jadi dalam adab bahasanya, kalau kita menelunjuk sesuatu, yang lebih sopan itu dipakai jempol. Orang Jawa misalnya kan, misalnya mau kemana, ke sana. Itu hanya cocok logi bahasa saja, mencocok-cocokkan saja. Karena telunjuk itu biasanya digunakan untuk memarahi dan lain sebagainya. Tapi tidak semuanya. Ya. Kalau ketika kita sholat, membaca tahiyat, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dipakai juga telunjuk. Ini bukan berarti menghina Allah Ta'ala. Jangan salah pahami. Jangan pula nanti diganti dengan jempol. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak boleh. Tapi pakai telunjuk. Apa kata Rasulullah? La tasubbu ashabi. Jangan kalian pernah menghina sahabatku. 2 kali dikatakan Rasulullah. Lau anna ahadakum anfaqa, jika kalian menginfakkan mithla Uhudin zahaban, sebesar bukit Uhud itu emas, ma'aderoka, tidak akan terbandingkan dengan infak para sahabatku walaupun 1 mud, 6 on sekian beras atau gandum diinfakkan oleh para sahabat, lebih besar pahalanya bagi sahabat tadi daripada kita berimpak emas sebesar gunung Uhud. Kenapa? Karena tadi syaraful amil, orang yang mengerjakan kebaikan atau ibadah ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama syaraful makan, tempat yang mulia. Tidak semua orang bisa ke Makkah karena membutuhkan biaya yang sangat banyak. Tidak semua orang bisa haji dan umrah. Yang kedua, orang yang dimuliakan Allah, sahabat Nabi. Tidak semua orang sahabat Nabi, apalagi kita. Kita adalah umat Nabi. Tidak semua orang wali Allah. Maka kedua ini mahdud. Mahdud itu artinya terbatas. Ada yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Syarafuz zaman. Syarafuz zaman itu artinya adalah dikerjakan di tempat yang dikerjakan di syarafuz zaman, artinya adalah ibadah itu dikerjakan syarafuz zaman di waktu yang dimuliakan Allah. Syaraf artinya mulia, az-zaman artinya waktu yang dimuliakan Allah. Kapan waktu dimuliakan Allah? Yaitu adalah insya Allah pada bulan Ramadan, waktu yang paling mulia. Saking mulianya bulan Ramadan ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Artinya apa? Disebut oleh Allah kata Ramadan ini di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah menyebut Zulhijjah, Allah tidak pernah menyebut Zulqa'dah, tapi Allah sebut kata Ramadan karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia.
Lalu apa yang kita lakukan nanti ketika tiba bulan Ramadan? Ada dua melalui hadis yang kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah puasa. Apa Bu? Puasa. Apa ke Pak? Kopi susu. Puasa kapan dikerjakan? Siang hari. Sebagaimana kata Rasulullah, man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, berarti siangnya. Imanan, dengan keimanan kepada Allah, bukan karena segan sama mertua. Inno lu dek sogan sama menantung, inno pulu sogan calon suami atau calon istri, tapi karena iman, kan sesuai dengan panggilan tadi, amanu, orang-orang beriman, wahtisaban, dan perhitungan dari Allah atau mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, pasti Allah ampuni akan segala dosa-dosanya. Apa itu puasa Bapak Ibu? Puasa artinya adalah al-imsak. Imsak apa artinya? Menahan. Jadi puasa itu menurut bahasa artinya menahan. Menahan dari makan dan minum, menahan kantuk ketika ustaz ceramah, itu juga puasa. Menurut bahasa. Menahan apa lagi? Menahan untuk tidak memain HP ketika ustaz ceramah, itu juga puasa menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah, apa itu puasa? Puasa adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar. Fajar ini waktu subuh. Ya, waktu subuh masuk itu hitungan fajar, fajar sodik namanya, fajar yang betul. Ya. Lalu bagaimana dengan waktu imsakiyah? Waktu imsakiyah itu adalah waktu lil ihtiyat. Ihtiyat itu artinya hati-hati. Artinya hati-hati kita, bunyi waktu imsakiyah bunyi, serinai bunyi, supaya kita persiapan untuk melaksanakan solat subuh. Kok minum dulu, kok gosok gigi dan lain sebagainya. Nanti azan berbunyi waktu subuh, maka masuklah waktu puasa. Jadi kalau bunyi serinai imsak itu masih boleh minum. Ya, karena di Arab sana tidak ada waktu imsakiyah. Kapan waktu puasa itu mulai? Min tulu'il fajri, ketika terbit fajar, yaitu masuknya waktu subuh, hatta gurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, berserta dengan niat. Jadi harus diniatkan. Kalau puasa rukun pertamanya adalah niat. Kalau tidak ada niat, maka puasanya tidak sah. Apalagi ini puasa wajib, puasa Ramadan. Kapan niat itu dimulai? Mulai dari malamnya sampai terbit fajar, berniatlah. Boleh ketika waktu tarawih. Kan tarawih itu Bilal kita akan mengucapkan apa? Nawaitu, apa Pak Imam? Rahimallahu liman nawaitu sahur, ya kan? Nawaitu lisaum. Kita berniat nawaitu sauma godi. Lapasnya dalam hati kita tu, saya berpuasa besok hari karena Allah Ta'ala. Kalau tidak ada kita berniat malam itu, maka puasa kita tidak sah. Walaupun ada pendapat mengatakan bisa puasa sekali niat untuk 1 bulan, belum tentu Bapak Ibu. Apakah kita bisa menjamin apakah puasa kita lancar nanti sampai 1 bulan? Apalagi ibu-ibu, kadang-kadang ada waktu-waktu tidak dibolehkan puasa. Kapan waktu afdal niat itu? Yaitu setiap malam sebelum terbitnya fajar, kita niatkan untuk puasa besok paginya. Kalau tidak ada niat, tidak sah puasanya, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu selama tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, boleh sebelum tergelincirnya matahari. Jadi orang yang berpuasa penuh keimanan dan penuh mengharapkan keridhaan Allah, apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Pasti Allah ampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama.
Yang kedua, untuk malamnya. Siang kan puasa, malamnya kita qiyamul lail. Qiyam tu adalah menghidupkan atau mendirikan malam solat-solat pada malam bulan puasa. Apa solatnya? Solat tarawih. Apa lagi? Witir dan tahajud dan lain sebagainya. Di hadis tadi dikatakan man qoma ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam pada bulan Ramadan imanan dengan keimanan, wahtisaban dan mengharapkan keridaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, pasti atau diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa tarawih itu walaupun hukumnya sunnah, janganlah sempat ditinggalkan, karena hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat ditekankan sampai hampir kepada wajib, karena waktunya cuma satu kali dalam satu bulan, dalam satu tahun. Kita kerjakan dengan keimanan. Solat tarawih itu banyak macamnya. Ada 20 rakaat. Lai berapa? 36 rakaat, ada 8 rakaat, tapi yang paling masyhur di kita, kebanyakan di kita itu adalah 8 rakaat ditambah dengan solat witir 3 rakaat. Solat witir itu artinya adalah solat ganjil. Paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Boleh dikerjakan 3 rakaat sekali salam, boleh 11 rakaat, boleh 9 rakaat dan lain sebagainya. Tapi biasanya di masjid kita ini adalah 3 rakaat 2 kali salam. Bapak Ibu, ini kami ingatkan kembali. Mungkin di sini sudah lama, hampir 1 tahun awak lupa balik. Apa niat yang awak niatkan ketika solat witir yang 3 rakaat 2 kali salam? Kalau salam pertama kan 2 rakaat tu. 2 tu genap. Padahal solat witir 3 rakaat 2 kali salam. Apa niat awak di 2 rakaat pertama? Iaitu adalah itu dinamakan dengan solat sunnah syafa'. Solat apa? Solat sunnah syafa'. Syafa' itu artinya adalah genap satu paket dengan witir atau genap bagian daripada witir. Apa niatnya? Sengaja saya solat sunnah syafa' atau solat sunnah 2 rakaat bagian dari witir karena Allah Ta'ala. Apa lafaz bahasa Arabnya? Usolli sunnatasy syaf'i, sunnatasy syaf'i ma'al witri atau minal witri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja saya solat sunnah syafa' atau solat sunnah 2 rakaat bagian daripada witir karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Ini boleh buat tu. Usolli sunnatal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunnah witir 2 rakaat. Namanya witir tetap ganjil, kalau dolah genap namanya. Maka kita rubah menjadi usolli sunnatas syaf'i. Syaf'i itu artinya genap. Wal fajri walayalin asri wasyaf'i wal watri. Artinya genap bagian daripada witir. Jadi usolli sunnatal witri, usolli sunnatas syaf'i ma'al witri atau minal witri rak'ataini, kalau sebagai makmum, ma'muman lillahi ta'ala. Bisa dipahami Ibu? Kalau untuk rakaat yang terakhir atau yang ketiga, itu apalagi niat kita? Usolli sunnatal witri rak'atan. 1 rakaat. Saya solat sunnah witir 1 rakaat ma'muman lillahi ta'ala, mengikuti imam atau sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jadi beda niatnya. Ya, karena pada dasar hukum fikih itu solat itu adalah kegiatan yang dikumpulkan mulai dari dibuka dengan takbir, muftatihatu bit takbir wa muhtatimmatu bit taslim, ditutupi dengan salam. Jadi artinya solat 2 rakaat takbir salam, habis solat itu. Maka niatnya itu adalah diniatkan dengan solat sunnah
syafa'. Usolli sunnata syaf'i minal witri atau ma'al witri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Di rakaat yang ketiga usolli sunnatal witri raka'atan ma'muman lillahi ta'ala. Kita solat witir. Lalu bagaimana dengan kalau kita solat witir di masjid, berarti mengikuti imam. Nanti saya mau solat witir di rumah, apakah boleh atau tidak? Ya, apakah boleh atau tidak? Sebaiknya kalau kita solat witir di masjid setelah solat tarawih, solat witir berjamaah, nanti di rumah enggak witir lagi, cukup solat sunnah tahajud. Ya, cukup solat sunnah tahajud, karena pada dasarnya tidak boleh melakukan solat witir 2 kali dalam satu malam, kecuali ada hal-hal yang tertentu. Jadi intinya apa? Siangnya kita berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, diampuni dosa-dosa kita. Malamnya berqiyamul lail atau salat tarawih karena Allah Taala dan mengharapkan karena keimanan dan mengharap keridhaannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutupi ada sebuah kisah dalam sebuah hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad wa sahhahul ba'dul muhadditsin. Sebagian ahli hadis mengatakan hadis ini hadis sahih, wa dha'afahul ba'dul muhadditsin, dan sebagian ahli hadis mengatakan hadis ini hadis dhaif. Tapi kita ambil faedahnya. Bapak Ibu, ada 3 orang sahabat Nabi yang berperang di jalan Allah. Dalam peperangan tadi 2 orang wafat di dalam peperangan, mati syahid. Sama-sama kita ketahui orang yang mati syahid di jalan Allah akan masuk surga. Yang satu lagi mati di tempat tidur. Pulang dia ke rumah, dia berapa tahun kemudian baru meninggal dunia. Meninggal di rumah atau di tempat tidur. Kira-kira mana yang lebih dulu masuk surga? Yang meninggal di medan perang atau mati syahid. Tapi ini aneh bin ajaib. Ada sahabat yang keempat bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat, begini redaksi hadisnya, faru'i fi manami sabiqal lahuma. Saya melihat dalam mimpi saya sahabat Nabi yang meninggal di rumah tadi lebih dulu masuk surga daripada 2 sahabat yang meninggal di medan perang tadi. Bertanya dia kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Wa wallahilladzi biyadih, demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, sesungguhnya perbedaan antara sahabat yang meninggal di tempat tidur tadi dengan sahabat yang meninggal di medan perang, jaraknya antara langit dan bumi. Kenapa? Karena setelah dia pulang dari perang tadi, dia masih hidup, wa adraka Ramadan, masih bertemu dengan bulan Ramadan, fasoma, dia berpuasa pada siangnya, wa qoma, dan qiyamul lail pada malamnya. Akhirnya dia bisa mengalahkan temannya yang mati syahid tadi, lebih dulu masuk surga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peluang bagi kita. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang berarti bagi kita. Kita tidak tahu kapan waktunya kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ramadan yang akan datang ini Ramadan yang terakhir? Mudah-mudahan tidak. Kita berdoa semoga Allah kuatkan kita untuk beribadah pada bulan Ramadan dan dapat pula kita malam Lailatul Qadar, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja kajian kita yang singkat. Saya tengok bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak yang ngantuk. Kenapa? Karena ada pepatah, apabila togang urek pau, maka kondolah urek matu. Awak makan banyak tadi, kini ngantuklah awak. Apalagi ustaz Nyenul pandai melawak dan melucu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, Pak Camat, Pak Pengurus, Pak Kades.
Apa yang kami sampai tadi kami akui banyak sekali kekurangannya. Yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik itu mutlak kesalahan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan akhirnya kita nanti bisa bersama-sama di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa dengan bersama. Sebelum kita mulai doa, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada keluarga kita, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Semoga Allah berikan ampunan dan keberkahan, dan Allah mudahkan urusan kita, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, dan pada akhirnya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dzambika wa nabu'u laka bidzunubina fa innahu la yaghfiru dzunuba illa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ahillahu 'alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma barik lana fi sya'ban. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa dinika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hah? Oh. Astagfirullahaladzim. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.